di kemudian waktu, di masa nanti akan ada kebangkitan budaya Nusantara. Salah satunya itu budaya dari Pajajaran, budaya dari Pasundan, tanah Pasundan dari Sunda. Dan beliau, sang kakek tersebut, mengharapkan dan juga mungkin mendoakan juga bahwa kita generasi muda itu menjadi generasi penyokong, menjadi generasi pengawal budaya Nusantara zaman dulu yang nanti akan menjadi menuju masa kemasan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Time Travel, kali ini saya sendirian. Gimana kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Kalau kalian bertanya, Mas Anton kemana? Mas Anton lagi ada urusan. Ya mudah-mudahan di episode kemudian Mas Anton bisa hadir kembali bersama kita ya, bisa bahas sesuatu yang lain. Sobat Time Travel, di episode kali ini kita akan bahas yang ringan, ngobrol-ngobrol ringan, karena berawal dari banyaknya literatur yang pernah saya baca, cerita-cerita yang pernah saya dengar juga, dan di kemudian waktu akhirnya saya sempat bermimpi, yang mana mimpi saya itu ternyata ditunjukkan era kerajaan Pajajaran. Nah, di beberapa episode sebelumnya, Time Travel pernah beberapa kali bahas tentang kerajaan Pajajaran. Nah, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit tentang mimpi yang pernah saya alami dan sesuatu yang lainnya tentang Pajajaran. Jadi ceritanya gini Sobat Time Travel, karena beberapa waktu kebelakangan itu kan saya ada pekerjaan, ada kegiatan yang cukup melelahkan. Sampai akhirnya di suatu waktu saya tidur, kemudian saya bermimpi. Mimpi saya itu awalnya tuh kelihatan kayak suatu landscape wilayah yang kanan kiri itu sawah, terus ke depan itu ada hutan-hutan, ada pohon-pohon yang cukup lebat, terus di depan sana seperti ada mungkin kayak pegunungan atau mungkin sebuah gunung atau pegunungan atau mungkin bukit. Karena yang saya lihat itu nuansanya nuansa era-era Nusantara zaman dulu lah kalau bisa saya bilang. Karena kan beberapa kali juga kita pernah cerita tentang era-era Nusantara zaman dulu. Terus hawanya tuh hawa yang sejuk, menyenangkan, menenangkan. Pokoknya seru lah gitu kalau kita mungkin bisa hidup di zaman itu. Kalau jalan di pematang sawah, itu bisa kedengeran gemericik-gemericik air yang ternyata ada sungai nggak jauh dari tempat saya berdiri di mana saya mimpi. Singkatnya, saya jalan ke salah satu sudut wilayah di situ, ngeliat di dekat situ ada seperti apa ya, bisa dibilang tanaman bambu yang cukup lebat, mungkin bisa dibilang hutan bambu, dan tempat yang lain juga ada hutan-hutan yang pohon-pohon besar-besar kayak beringin dan sebagainya. Kemudian nggak jauh dari pohon-pohon bambu itu, ternyata di depan sana ada kayak semacam, saya lihat kayak pemukiman yang sangat sederhana, yang itu sudah mengindikasikan bahwa oh ini era zaman dulu, mungkin di wilayah di Pulau Jawa, tapi mungkin di daerah Pasundan, di daerah Sunda. Kenapa? Karena di dalam mimpi itu, ketika saya semakin mendekat, itu terlihat ada seperti gapura, gapuranya terbuat dari bambu. Ke depan sana kelihatan ada sebuah kawasan yang cukup besar, cukup luas, yang mana rumah-rumahnya itu terbuat dari bambu juga, dari bambu, dan mayoritas rumahnya itu seperti bangunan yang agak tinggi, jadi seperti rumah-rumah panggung, tapi nggak begitu tinggi seperti rumah-rumah di Sumatera, di daerah Melayu. Kemudian orang-orangnya juga menggunakan, yang saya lihat di dalam mimpi itu, menggunakan pakaian seperti pakaian adat-adat zaman dulu, era-era Sunda zaman dulu. Kebanyakan juga laki-lakinya menggunakan kayak rompi, kayak baju rompi kebuka dan dadanya kelihatan, terus pakai seperti celana pangsi dan sebagainya. Perempuannya banyak yang pakai kain-kain dililit sampai sini, dan kebanyakan dari mereka itu nggak pakai alas kaki. Setelah saya ngelihat beberapa rumah-rumah yang ciri khas sekali, itu rumah-rumah Sunda era zaman dulu. Mungkin kalau di zaman sekarang kita bisa lihat itu di beberapa lokasi. Salah satu yang paling terkenal itu di kawasan
Baduy. Dan mungkin juga ada kawasan kalau nggak salah namanya Ciptagelar, Kampung Ciptagelar. Kurang lebih nuansanya seperti itu, rumah-rumahnya juga seperti itu. Tapi di dalam mimpi itu saya nggak lihat lebih jauh, yang akhirnya saya juga bangun dari tidur dan mimpinya selesai. Tapi setelah itu, akhirnya kan saya penasaran, gimana sih Pajajaran di masa dulunya melanjutkan mungkin episode-episode yang sebelumnya. Karena dari banyak literatur yang ada, dari banyak cerita-cerita orang Sunda, katanya bahwa Pajajaran itu ngahiang. Pajajaran itu menghilang dalam semalam, ada yang bilang begitu. Ada juga yang mengatakan Pajajaran itu ibu kotanya masuk ke alam gaib. Ada juga yang bilang Pajajaran itu ibu kota, bahkan prabunya bersama rakyat-rakyatnya itu ya ibaratnya diangkut ke alam yang lain dan lain-lainnya, cerita-cerita yang lain. Kemudian ada satu momentum di mana saya coba untuk berdoa dan minta izin kepada Yang Maha Kuasa tentunya melalui para leluhur, yang khususnya karena saya juga orang ada darah Sundanya, jadi mungkin seperti ada singgungan lah ya, kurang lebih kayak gitu. Sampai akhirnya saya suatu waktu bertemu dengan salah seorang kakek-kakek dengan perawakan tubuh tegap, berisi, tapi kekar, terus punya rambut agak panjang segini, tapi rapih. Pakaiannya pakaian adat Sunda zaman dulu, tapi entah bagaimana punya pancaran yang bagus, yang di dalamnya itu seperti ada cahaya yang terang. Kalau ngeliat wajahnya itu teduh, tapi kalau kita lihat lama-lama sorot matanya itu nggak berani untuk kita tatap dengan lama-lama, nggak berani dengan melihatnya ya sambil eye contact gitu. Karena beliau punya sorot mata yang tajam, tapi padahal sangat lembut pembawaannya. Kemudian secara spirit saya diajak oleh beliau pergi ke suatu lokasi, di mana lokasi itu kurang lebih mirip seperti yang saya mimpi sebelumnya. Di mana saya ngeliat ada situasi yang di sana lagi cukup ramai, entah lagi ada kegiatan apa, entah lagi ada acara apa, karena beberapa warga dari beberapa sudut wilayah tersebut itu kayak lagi bawa seserahan di atas nampan yang dibikin mungkin dari rajutan bambu atau apa, dibikin di atasnya tuh ada semacam, ada yang buah-buahan, ada juga yang kayak seperti padi, ada juga yang hal-hal lainnya yang seperti itu hasil alam. Dibawa ke suatu lokasi di mana itu berkumpul di situ dan seperti mengadakan acara. Dan ada musik-musiknya. Musik-musiknya juga kedengaran merdu karena terbuat dari, kelihatannya itu kayak mungkin semacam kayak angklung. Kalau zaman sekarang kita kenal sebagai angklung, dan ada alat-alat musik lain yang saya nggak tahu namanya apa, tapi di zaman dulu itu udah ada dan digunakan ketika ada acara-acara tertentu. Itu yang saya lihat. Kemudian setelah itu saya diajak oleh beliau, oleh kakek-kakek tersebut ke tempat-tempat lain di mana ngelihat beberapa aktivitas warga di sana yang sebetulnya kadangkala saya mikir kok agak beda sama beberapa kisah orang-orang atau beberapa literatur yang saya baca di zaman sekarang. Karena banyak orang berprasangka atau berpikir bahwa Pajajaran itu seperti halnya Kerajaan Majapahit yang megah dengan bangunan yang terbuat dari dinding yang kokoh, batu-batuan, batu bata dan sebagainya. Tapi dari yang saya lihat, ternyata di sana itu kebanyakan bangunan itu dibangun dengan bahan-bahan material seperti bambu dan kayu. Dan atap-atapnya itu dari seperti ijuk. Jadi, ya sangat alami lah gitu. Ada beberapa batu-batuan yang digunakan dalam bahan material bangunan, tapi itu cuma sedikit. Sisanya itu dari bambu-bambu atau kayu-kayuan. Jadi, kalau misalnya bisa kita referensikan, itu kurang lebih kayak di Baduy lah, Baduy luar atau Baduy dalam. Kurang lebih kayak gitu zaman dulunya. Akhirnya saya berpikir bahwa salah satu tulisan-tulisan dari naskah-naskah kuno, atau mungkin salah satunya Uga Wangsit Siliwangi yang mengatakan Pajajaran hilang dan sebagainya. Itu bisa bermakna banyak, bisa bermakna majasi yang mungkin bukan sebatas hilang dalam waktu sekejap, bukan sebatas hilang yang
ya hilang tanpa jejak. Mungkin bukan seperti itu, tapi bisa jadi kalau menurut penuturan leluhur itu seperti budayanya lama-lama menjadi sirna, menjadi semakin zaman berkembang maka budaya yang tadinya ada semakin luntur, mungkin seperti itu. Dan juga secara peninggalan mungkin orang mengatakan Pajajaran itu tidak ada peninggalannya, tapi bukan berarti peninggalannya tidak ada, tapi karena memang bahan-bahan material kebanyakan di era Pajajaran itu terbuat dari bahan-bahan yang usianya tidak lebih lama dari batu-batuan yang ada di candi, misalnya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, dari perjalanan secara spirit yang sebelumnya berawal dari mimpi, akhirnya kan ada hal-hal yang diceritakan oleh kakek tersebut, oleh yang leluhur tersebut, di mana itu bisa berkaitan dengan kehidupan di zaman sekarang, di mana kita tinggal, dan di kehidupan yang mungkin nanti akan kita alami di masa nanti, atau mungkin kita udah ngalamin sekarang, bahkan sampai masa yang esok hari akan adanya masa surut dari berbagai macam hal, dari etika, dari norma, dari perilaku-perilaku manusia kebanyakan, dari bahkan sampai kejadian-kejadian yang ada di alam. Itu semua, kata beliau, semua berdampak, semua saling berhubungan. Tapi di kemudian waktu, di masa nanti akan ada kebangkitan budaya Nusantara. Salah satunya itu budaya dari Pajajaran, budaya dari Pasundan, tanah Pasundan dari Sunda. Menurut penuturan beliau itu, di masa sekarang ada beberapa bagian dari, mungkin bisa dibilang keturunan-keturunan yang dari keturunan Pajajaran masa dulu yang sekarang masih ada, yang mana menurut beliau mereka itu masih seperti menjaga tradisinya, menjaga budayanya, menjaga keluhuran adat istiadat dan sebagainya untuk mengawal budayanya hingga di masa yang akan datang ketika Indonesia menjadi, orang bilang menjadi mercusuar dunia, atau masa-masa kemasan Nusantara di masa yang akan datang. Kemudian beliau bilang bahwa tidak akan mudah untuk bisa menjalani hidup di masa-masa sekarang dan masa-masa esok hari, sampai munculnya kebangkitan tersebut dan munculnya akan kembalinya masa kemasan tersebut. Dan di masa sekarang, di mana saya lagi berada, saya lagi duduk, saya lagi berada di wilayah sini, entah kenapa saya melihat ada pancaran cahaya yang berasal dari arah barat, di mana dari tempat saya berada sekarang. Dan dari yang bisa saya ketahui bahwa pancaran tersebut mungkin berasal dari wilayah-wilayah yang kita kenal sebagai, mungkin itu Baduy, entah Baduy luar atau Baduy dalam. Mungkin pancaran energi tersebut, mungkin pancaran cahaya tersebut berasal dari tokoh yang berada di wilayah Baduy dalam tersebut, yang mana bisa jadi beliau adalah tokoh utama di wilayah tersebut. Beliau masih menjaga segala macam hal yang menjadi turun-temurun dari leluhur masa dulu, yang memang beliau menjaga sampai nanti ada masa-masa yang bisa dibilang masa yang dijanjikan oleh para leluhur, yaitu masa kebangkitan budaya Pajajaran. Tapi ternyata menurut penuturan kakek tersebut bahwa bukan hanya Pajajaran yang nanti akan bangkit budayanya, tapi seluruh budaya dari seluruh wilayah yang ada di Nusantara itu juga bangkit. Bicara soal kebangkitan, beliau juga bilang bahwa seluruh budaya tersebut termasuk Pajajaran itu seperti mengawal menuju Nusantara pada masa keemasan di masa yang akan datang. Dan dari yang saya rasakan, dari yang saya amati, bahwa mereka mengharapkan adanya satu tokoh yang menjadi titik temu dari semua budaya yang ada. Jadi seluruh budaya yang ada di Nusantara itu dibawa menuju ke masa-masa era keemasan Nusantara di masa yang akan datang. Mungkin mohon maaf bahasanya agak ribet karena sebetulnya saya tidak pandai untuk menuturkan cerita seperti itu, tapi kurang lebih dari yang saya bisa pahami, kurang lebih begitu. Dan juga yang kita ketahui di Indonesia zaman sekarang, bahwa kita lagi masuk masa demografi, yang dimana anak-anak muda itu termasuk saya juga, sedang mengalami peningkatan kecerdasan secara emosional, secara spiritual, dan secara logika, intelektual. Dan beliau, sang kakek tersebut, mengharapkan dan juga mungkin mendoakan juga bahwa
kita generasi muda itu menjadi generasi penyokong, menjadi generasi pengawal budaya Nusantara zaman dulu yang nanti akan menjadi menuju masa kemasan Nusantara. Mudah-mudahan kita yang masih muda itu tidak kehilangan jati diri bangsa kita. Kita tidak semakin terbawa arus zaman yang semakin tidak baik. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang makin baik di setiap waktunya. Mungkin di episode kali ini itu aja yang bisa saya ceritain. Mohon maaf kalau misalnya ada banyak kekeliruan. Mudah-mudahan kita semua bisa banyak belajar dari setiap apa yang kita alami di kehidupan. Mudah-mudahan di next episode Mas Anton udah ada juga dan kita insya Allah bahas hal-hal yang lainnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan terima kasih banyak untuk Sobat Travel yang udah nonton sampai habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.